189 CWS Season 2 Part 98. Hei, Bram. Apa yang kamu lakukan? Pekik Clara. Ses. Diamlah. Kamu harus ikuti peraturanku, jika ingin terbebas, bisik Bram dengan begitu sensual kemudian mengecup telinga Clara, membuat tubuh Clara terasa lemas. Bram baru saja memasangkan borgol ke tangan Clara, membuat Clara tak bisa berbuat apa-apa kali ini. Bram benar-benar menyiksanya. Tubuh Clara berkeringat, dia benar-benar tak tahan dengan reaksi dari obat perangsang yang Bram berikan. Clara berpikir, Bram benar-benar sudah gila. Entah apa yang ada di pikiran Bram hingga tega memperlakukannya seperti itu. Rasanya, dirinya tak merasa melakukan kesalahan. Untuk masalah Liora pun, dirinya merasa tak melakukan kesalahan yang fatal. Semua itu bahkan hanya masalah kecil dan harusnya Bram tak menghukumnya seperti itu. Tubuh Clara bergetar ketika Bram menyentuh perutnya dengan jari telunjuk. Sentuhan itu menjelajahi perut Clara, membuat tubuh Clara hampir saja luruh ke lantai, tetapi sebelum itu terjadi Bram dengan cepat menggendong tubuh Clara dan mengempaskannya ke atas tempat. Tidur. Clara mendesah, yang benar saja. Sensasinya luar biasa. Bahkan ketika tubuhnya diempaskan dengan cukup keras seperti itu dia justru merasakan kenikmatan yang seketika menjalar ke seluruh tubuhnya. Bram melepas jasnya. Dia juga melepas kemeja dalam yang dia kenakan dan di tubuhnya hanya menyisakan celana pendek yang menutupi bagian intimnya. Bram mengambil paket yang dia bawa sebelumnya. Dia mengeluarkan isi paket itu dan meletakkannya di atas meja. Clara, aku memesan sesuatu. Alat ini sepertinya bagus, dan bisa memberikan sensasi yang menyenangkan. Apa kamu ingin mencobanya? Tanya Bram. Aku tak mau apapun, aku ingin kamu menyentuhku, Bram. Teriak Clara. Bram tersenyum. Dia mengambil satu barang, di mana itu adalah sebuah alat yang dapat mengeluarkan reaksi bergetar. Bram pun bergegas mendekati Clara. Ah, Bram. Clara terkejut ketika getaran itu menyentuh perutnya. Apa itu? Jangan macam-macam, Bram. Atau aku takkan pernah mau memaafkanmu, lirih Clara. Clara terus bergerak gelisah, membuat Bram menelan air liurnya. Entah mengapa dia menjadi tak yakin ingin melakukan rencana yang sudah dia siapkan sejak awal. Lihatlah, Clara benar-benar terlihat kacau karena ulahnya. Bram merangkak ke atas tubuh Clara tanpa menindih tubuh Clara, dia membuka kain hitam yang menutupi mata Clara. Jantung Bram berdegup kencang melihat Clara menangis. Bram, jangan permainkan aku. Aku mohon, ucap Clara memelas. Air matanya luruh semakin deras membuat tangan kiri Bram yang tengah memegang alat yang masih bergetar itu menjadi gemetar. Clara mengalihkan pandangannya ke arah sebuah alat di tangan Bram, dia pun terperangah. Vibrator. Kamu mau mengerjaiku? Menggunakan alat itu, Bram? Tanya Clara panik. Bram mengerutkan dahinya. Jadi, Clara tahu alat itu. Iya, memang benar apa yang tengah Bram pegang adalah sebuah alat bantu seks berupa vibrator. Alat itu bisa bergetar dan memberikan sensasi menggelitik sekaligus nikmat jika dipakai di titik-titik sensitif seseorang, apalagi titik-titik sensitif pada bagian tubuh wanita. Kamu pernah mencobanya? Tanya Bram. Clara menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tak pernah mencobanya, dan takkan pernah mau mencobanya, ucap Clara. Clara pun terisak, sungguh Bram benar. Benar keterlaluan membuatnya tersiksa seperti itu. Perlahan tubuh Clara melemas, dia layaknya seseorang yang kehilangan tenaganya dan benar-benar merasa tak berdaya. Aku pernah mendengar, Bram, ucap Clara pelan seraya memejamkan matanya. Entah apa yang akan dia katakan ini benar atau tidak, tetapi dia benar-benar merasa marah pada Bram. Hanya saja, dia tak berdaya untuk hanya sekedar memukul Bram. Apa? Tanya Bram seraya menyentuhkan vibrator itu ke dada atas Clara, membuat Clara sesekali menggigit bibir bawahnya. Obat perangsang dapat merusak alat reproduksi seseorang, termasuk wanita, bahkan bisa membuat rahim wanita menjadi tak berfungsi dan mengakibatkan wanita akan kesulitan mengandung, ucap Clara. Bram terperangah mendengar ucapan Clara. Benarkah apa yang Clara katakan? Bahwa obat perangsang dapat membuat wanita sulit mengandung. Pikirnya. Kamu bisa saja terus membiarkanku tersiksa melewati semua ini, tapi jangan pernah menyesal dengan efek sampingnya setelah ini, karena aku tak berhasil mendapatkan apa yang aku inginkan, dan jangan pernah menuntun anak dariku.
Ucap Clara memperingatkan. Bram menelan air liurnya. Sekali lagi dia melihat vibrator di tangannya, dan mematikan tombol di sana sehingga vibrator itu mati. Persetan dengan alat itu. Tak berguna. Kesal Bram. Brak. Bram melemparkan alat itu ke sembarang arah. Sejujurnya, dia sudah menahan hasratnya sejak tadi. Hanya saja dirinya mencoba menahannya karena berniat akan mempermainkan Clara terlebih dahulu. Namun, melihat Clara menangis, terlebih setelah mendengar apa yang Clara katakan membuat Bram merasa enggan melakukannya. Bram menjadi takut. Bram bergegas mendaratkan bibirnya di bibir Clara. Bram melumat bibir Clara dengan kasar, membuat Clara mau tak mau harus mengimbangi ciuman panas itu. Bahkan bagi Clara, rasanya semua itu tak cukup. Clara menginginkan sentuhan lebih dari Bram. Bram melepaskan ciuman itu, dan bergegas mengambil kunci borgolnya. Namun, dia melupakan di mana terakhir kali dirinya menyimpan kunci itu. Sepertinya, dia menjatuhkannya tetapi tak tahu kunci itu terjatuh di mana. Bram pun kembali melihat Clara. Clara terlihat semakin gelisah. Wajahnya benar-benar memerah membuat Bram merasa frustrasi. Dia mengerti Clara merasa tersiksa. Pasalnya, kini dia teringat bahwa dirinya pun pernah merasakan efek dari mengkonsumsi obat perangsang. Iya, dia pernah mengkonsumsinya ketika di masa lalu Anita memberikan cairan perangsang ke dalam minumannya. Rasanya memang benar-benar tak nyaman. Bodohnya, Bram baru mengingat hal itu. Seharusnya dia tak memberikan obat perangsang itu ke makanan Clara. Tanpa obat perangsang itu pun, tubuh Clara selalu menerima sentuhannya. Bram tak peduli lagi dengan kunci borgol itu. Dia bergegas mendekati Clara dan melepaskan celana yang dia kenakan. Dia menarik celana yang menutupi bagian intim Clara. Bram langsung memposisikan tubuhnya dengan tubuh Clara dan menghujamkan miliknya di milik Clara. Bram melakukannya dengan gerakan yang cepat hingga membuat Clara mencapai puncak. Kenikmatannya berulang kali. Setelah Bram merasa puas, dia mengempaskan tubuhnya di samping Clara. Dia mencoba mengatur napasnya yang memburu. Sebentar lagi kesadaran Clara akan kembali. Membuat Bram merasa harap-harap cemas. Jangan sampai istrinya itu mengutuk dirinya karena berani memberikan obat perangsang. Bram tersadar, dia tak mendengar suara Clara ataupun hembusan napas Clara yang memburu. Clara sepertinya tampak tenang. Bram menoleh, dia melihat Clara yang saat ini tengah memejamkan matanya. Mungkinkah Clara tidur? Pikir Bram. Bram bangun, dia duduk di dekat Clara. Dan menepuk pelan pipi Clara. Clara, are you okay? Tanya Bram. Namun, tak ada respon dari Clara. Clara tetap memejamkan matanya. Bram mengguncang tubuh Clara, tetapi lagi-lagi Clara tak merespon dirinya. Astaga! Bram panik. Clara bukannya tidur, melainkan tak sadarkan diri. Ya, Clara. Pingsan. Membuat Bram seketika menjadi panik. Bram beranjak dari tempat tidur. Dia bergegas mengambil pakaiannya dan ada sesuatu yang jatuh dari saku jasnya. Itu kunci borgol Clara. Bram bergegas mengambil kunci itu dan membuka borgol Clara. Kemudian, memakaikan pakaian Clara. Setelah itu, Bram membawa Clara ke rumah sakit. 190 CWS Season 2 Part 99 Bram sampai di sebuah rumah sakit swasta yang jaraknya tak begitu jauh dari hotel. Dia bergegas menggendong Clara keluar dari mobil dan meminta seorang petugas medis untuk membawakan berangkar. Bram pun membaringkan tubuh Clara di atas berangkar dan petugas medis itu pun membawa Clara menuju ruang UGD setelah sebelumnya menanyakan apa yang terjadi pada Clara. Sedangkan Bram duduk di luar menunggu Clara selesai diperiksa. Bram mengusap wajahnya frustrasi. Maafkan aku, Clara, batin Bram. Bram berdiri dengan cepat, dia terlihat begitu kacau. Dia merasa menyesal telah mengerjai Clara dengan obat perangsang itu. Jika saja dia tak melakukan semua itu, mungkin Clara takkan pernah mengalami hal buruk itu. Clara takkan tak sadarkan diri dan Bram takkan membawa Clara ke rumah sakit. Namun, semua sudah terjadi. Bram pun tak bisa berbuat apa-apa, dia hanya bisa menunggu kabar Clara di tengah kegelisahannya. Hingga beberapa saat berlalu, akhirnya dokter yang memeriksa keadaan Clara pun keluar dari ruang UGD. Tuan, Bram. Panggil dokter seraya melihat Bram yang ternyata tertidur di kursi. Bram pun terperanjat mendengar namanya dipanggil. Ya, bagaimana? Istri saya kenapa, dok?
Tanya Bram. Tak perlu cemas, istri Anda hanya mengalami kelelahan. Istri Anda juga mengalami dehidrasi, dan setelah habis infusan pertama, istri Anda sudah bisa pulang. Namun, ada yang mengganjal di pikiran saya, sepertinya ada sesuatu yang istri Anda konsumsi sebelumnya yang membuat istri Anda akhirnya tak sadarkan diri, ucap dokter. Bram menelan air liurnya. Itu Bram menghela napas. Dia merasa berat mengatakan kebenaran, sekaligus malu pada dokter yang menangani Clara. Baiklah, Anda sudah boleh menemui istri Anda. Istri Anda sudah siuman, ucap dokter seraya tersenyum. Bram pun tersenyum, dan menjabat tangan dokter. Terima kasih, ucap Bram. Sama-sama, kalau begitu saya permisi, ucap dokter. Bram mengangguk, dan dokter pun meninggalkan Bram. Di tengah langkahnya, dokter itu pun larut dalam pikirannya. Dia menggelengkan kepalanya ketika memeriksa Clara tadi ada zat tertentu di dalam tubuh Clara dan dokter tahu zat tersebut adalah zat yang bisa membangkitkan gairah seksual dalam tubuh seseorang. Hanya saja, ketika melihat raut wajah Bram tadi, dokter pun mencoba mengalihkan kecurigaannya karena dokter yakin pelakunya adalah Bram sendiri. Dokter pun tak ingin ikut campur masalah Clara dan Bram. Lagi pula, semua itu bukan sebuah tindak kejahatan jika untuk tujuan tertentu, misal untuk membantu seseorang yang kesulitan bergairah terhadap pasangannya dan itu pun harus dengan kadar yang tak berlebihan. Tentu saja sesuatu yang berlebihan akan selalu tak baik. Hanya saja, tubuh Clara mengalami reaksi syok karena dokter berpikir. Sepertinya itu adalah pengalaman pertama bagi Clara. Dokter juga tahu, Clara sepertinya baru saja melakukan pergulatan panas. Sebab, tercium aroma sperma seorang pria. Dokter itu pun tentu paham aroma tersebut, karena dirinya pun adalah seorang pria. Memang benar, Bram tak berpikir panjang. Ketika tahu Clara tak sadarkan diri sehingga membuatnya menjadi panik. Di milik Clara masih terdapat cairan cintanya yang belum dibersihkan. Saking paniknya, Bram langsung memakaikan dalaman Clara dan gaun Clara, kemudian membawa Clara keluar dari hotel dan langsung menuju rumah sakit. Sementara itu, setelah dokter pergi Bram pun bergegas masuk ke ruangan itu, di mana kini Clara masih berada di dalamnya. Bram melihat Clara tengah memejamkan matanya seraya masih terbaring di atas brangkar. Di tangan Clara terdapat selang infus. Bram menarik kursi, membuat Clara membuka matanya dan sontak melihat Bram. Bram tersenyum canggung, dia benar-benar merasa bersalah telah menyebabkan masuknya Clara ke rumah sakit. Bagaimana keadaanmu? Tanya Bram, kemudian duduk di kursi yang sebelumnya dia tarik tepat di dekat Clara. Mengapa tak kamu bunuh saja aku? Ucap Clara, sontak membuat Bram terperangah. Bram bergegas menggenggam tangan Clara, mengakibatkan Clara meringis karena selang infusnya tersentuh membuat jarum yang menusuk pembuluh darahnya ikut bergerak. Maaf, aku tak sengaja, ucap Bram canggung. Clara menghela napas. Dia memalingkan wajahnya dan enggan menatap Bram. Maaf, jika aku sudah keterlaluan, ucap Bram dengan nada yang pelan seakan penuh penyesalan. Clara hanya diam, dia tak merespon. Permintaan maaf Bram. Clara, aku tahu kamu marah padaku. Tapi, aku tak tahu jika hal ini akan terjadi. Aku sungguh menyesal, ucap Bram dan kembali menggenggam tangan Clara dengan sangat hati-hati hingga tak sampai menyentuh jarum infus di tangan Clara. Clara masih enggan menatap Bram, dia justru memejamkan matanya dan benar-benar membuat Bram semakin merasa bersalah. Bagaimana caranya membujuk Clara agar mau memaafkanku? Batin Bram. Melihat Clara yang sama sekali tak merespon permintaan maaf darinya, Bram pun bangun dari duduknya. Dia membungkukkan tubuhnya dan mengecup dahi Clara. Istirahatlah, aku akan menunggumu di luar, ucap Bram dan bergegas keluar dari ruangan itu. Bram menutup pintu ruangan itu, dia kembali duduk di kursi yang tadi dia duduki sebelumnya. Dia semakin gelisah, rasanya. Tak ada yang lebih buruk daripada diabaikan oleh Clara. Apalagi harus menerima kemarahan Clara. Clara memang hanya diam, Clara tak memaki dirinya. Namun, Bram tentu amat menyadari bahwa Clara marah padanya. Jelas sekali dari cara Clara yang begitu enggan menatap dirinya. Perhatian Bram teralihkan ketika mendapatkan panggilan masuk dari Liora. Bram pun menjawab panggilan Liora. Ya, halo, Bram,
Aku lupa memberitahumu ketika di kantor tadi. Ketika aku mempelajari jadwal kerjamu, sepertinya aku teringat, besok kamu ada perjalanan bisnis ke Bali. Besok adalah jadwalmu untuk mengunjungi resort di Bali, ucap Liora. Batalkan saja untuk perjalanan besok. Atur ulang waktuku, kapan aku memiliki waktu untuk pergi ke Bali, ucap Bram. Kenapa? Tanya Liora. Clara masuk rumah sakit, aku tak mungkin meninggalkannya, ucap Bram. Benarkah? Apa yang terjadi padanya? Tanya Liora sedikit terkejut. Tak apa, dia hanya kelelahan saja, dan setelah infusanya habis, kemungkinan dia akan pulang besok. Malam ini rasanya tak mungkin, aku cemas dengan keadaannya, ucap Bram. Tapi, perjalanan ke Bali besok bukan hanya untuk mengunjungi resortmu, melainkan ada pertemuan dengan rekan bisnismu dari Jepang, ucap Liora. Bram menghela napas. Dia melupakan pertemuan penting itu, dan tak mungkin membatalkannya begitu saja. Apalagi, rekan bisnisnya yang datang langsung dari Jepang itu kini pasti sudah berada di Bali. Atur tiket untukku, aku akan pergi, ucap Bram. Baiklah, ucap Liora dan telepon itu pun berakhir. Bram mengusap wajahnya. Dia beranjak dari kursi dan pergi menuju toilet. Setelah itu, Bram kembali masuk ke ruangan Clara. Sepanjang malam dirinya terjaga, matanya tak merasakan kantuk sama sekali dan hanya memandangi Clara yang masih tidur di atas brangkar. Bram mengecup dahi Clara. Dia mendekatkan bibirnya ke telinga Clara. Maafkan aku sungguh menyesal, bisik Bram. Bersambung. Jangan lupa subscribe, like, komen dan bagikan ke teman-teman semua. Terima kasih, sahabat novel.